Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fanseri Kisnadi. Oke, kali ini saya akan mendemokan lagi ya aplikasi sistem informasi, tapi dengan menggunakan metode. Sekarang ini saya akan mendemokan. Sebelum lanjut, minta dukungannya dong untuk channel Web Coding Media, saling support, terus like dan komen dan share-nya ya teman-teman. Soalnya dukungan dan subscribe kalian itu sangat berpengaruh untuk perkembangan channel ini, supaya saya bisa bikin konten setiap hari. Oke, kita lanjut. Sebelumnya, ini aplikasinya, ini untuk tampilan halaman loginnya. Ini sistem pendukung keputusan ya, bukan sistem pakar ya. Jadi SPK, sistem pendukung keputusan, untuk mengambil keputusan. Jadi untuk mengambil keputusan. Oke, di sini untuk login ya, kita langsung saja. Loginnya itu ada admin. Oke, di sini ini aplikasi yang dulu pernah saya buat waktu kuliah. Waktu itu saya buatin untuk adalah seseorang itu. Kemudian di sini ada menu apa aja sih? Kita cek dulu. Di sini pertama data kriteria. Maaf. Kemudian ada data subkriteria, ada data alternatif, ada data penilaian, data perhitungan, dan data hasil akhir. Oke, sistem pakar metode SPK ini bisa digunain di semua studi kasus ya. Kalau di sini waktu itu saya ngambil studi kasusnya ini ya, jarak. Kalau nggak salah bukan jarak sih, lebih ke anak sekolah atau apa ya, saya lupa. Soalnya waktu itu saya cuman buatin saja. Disclaimer ya, ini bukan skripsi saya hanya buatin punya orang. Oke, di sini ada data kriteria. Data kriteria itu apa sih? Data kriteria itu data yang ini ya, kriteria apa saja yang masuk untuk menentukan datanya. Misalkan di sini ada jarak, berarti kan jaraknya berapa, misalkan bobotnya 3 gitu kan, misal 0,3. Kemudian ada berapa kali belanja dalam 1 bulan, udah ada berapa kali nominal gitu kan, usia. Di sini kita bisa nambahkan kriteria, contoh saja ya, misalkan kodenya tadi berapa, tadi itu C, berarti kita C6. Nama kriterianya misalkan saja ya, penghasilan, bobotnya misalkan 0,23. Ini masuknya ke benefit apa cost. Misalkan benefit itu menguntungkan, cost itu tidak menguntungkan. Misalkan menguntungkan, ini masuknya simpan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, udah. Kita juga bisa merubah di sini. Akan kita rubah ini dari cost. Oke, udah muncul ya jadi cost. Kemudian kita juga bisa hapus. Oke. Kemudian ada data subkriteria. Di sini ada kriteria utama sama subkriteria. Contoh, misalkan jarak. Jarak nih kriteria utama. Nah, subkriterianya apa aja? Misalkan dibagi, misalkan ada jarak 20 km, ada jarak 30 km, jarak 40 km, ada jarak 50 km, dan seterusnya. Sini juga kita bisa menambahkan, misalkan jarak 70 km, nilainya misal 20 misal ya, ini misal aja ya. Nah, ini kan kalian bisa hapus juga, bisa edit juga, sama di sini sama nanti. Kemudian sudah ya, kita ke data alternatif. Alternatif itu apa? Alternatif itu sebagai subjeknya atau orangnya. Misal ini ada 5 subjek ya, ada 5 orang. Saya tambahin satu lagi, misal nama saya. Oke.
sudah ada ya nama saya. Nah, kemudian ada penilaian. Nah, di sini kan ini udah dikasih nilai nih. Si Aceng itu nilainya misalkan 6, 7, 5, itu terserah lah ya, terserah kalian gitu. Di sini ada satu yang belum dikasih nilai, saya kasih nilai dulu. Misalkan jarak itu 20. Terus berapa kali belanja? Misalkan saya belanja 7 kali. Waduh, boros. Misalkan berapa kali setiap kali belanja bulanan, misalkan 6, usianya berapa, misalkan 25, berapa item yang beli dalam 1 bulan, misalkan 30. Buset, boros banget. Misalkan simpan ya. Oke, udah kerubah ya. Oke, kita langsung ke data perhitungan. Nah, di sini otomatis dia akan langsung perhitung. Nah, di sini ini ya apa tuh hasil perhitungan berdasarkan metode ya. Jadi peringkat pertama itu ini nilainya nih. Nilainya 1 dan ini nilai S-nya, ini nilai K-nya. Ya, ini C1 C2-nya lah ya. Kalian hitung sendiri. Ini bobotnya tadi yang cost benefit itu. Ini matriknya dan ini matrik keputusan. Dan ini hasil akhirnya ya. Tuh. Jadi ranking pertama itu si Aceng ini. Si Aceng itu dia dapat sekolah terdekat lah ya. Dia masuk. Nah, saya itu posisi keempat gitu. Misalkan si Aceng saya rubah nih datanya. Data penilaian si Aceng saya rubah nilainya, misalkan ininya jaraknya dia paling jauh misalkan. Nah, kita di penilaian lagi sama di perhitungan, maka datanya akan berubah juga di sininya. Dan yang kita hasil akhirnya maka akan berubah si Firman, karena Aceng jaraknya kita rubah seperti itu. Dan kita juga bisa mencetak. Oke, seperti itu. Ini cetak by print ya, Windows print. Kemudian ada data user, kita bisa bikin user baru atau kita bisa melihat sini ada. Oke, kemudian ada data profile ya, tadi bisa diupdate juga, terserah. Kemudian udah, mungkin itu saja untuk review dari aplikasi sistem pendukung keputusan ya, untuk studi kasus umum.